Pelindung tampan. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. 3984-3986 Bab 3984 Save the Real World. Ratusan pedang, bunuh. Ketika Landon Sen melihat bahwa satu pukulan tidak berhasil, dia akan menyerang lagi, dan kali ini memacu formasi pedang Bailian. Pedang 5 elemen tiangang pecah, dan cahaya pedang 5 warna yang tak berujung berubah menjadi 3 pusaran bintang besar. Pergi dengan. Landon Sen berteriak tajam, dan pusaran bintang 3 menabrak dinding cahaya perak seperti piringan terbang. Bum bum bum. Suara dahsyat yang dahsyat itu seperti langit dan bumi, dan dasar laut sepertinya dilanda gempa besar. Gelombang besar di permukaan laut, laut terbalik, bergulir tanpa henti. Setelah dihantam oleh pusaran bintang 3, penghalang cahaya perak terus-menerus diputar dan cacat, dan penghalang cahaya perak tiba-tiba terbelah menjadi celah sederhana. Melihat bahwa Landon Sen dapat memecahkan batasan mantra yang dia tempatkan, warna yang sedikit terkejut melintas di mata indah pemimpin bayangan ungu di mobil harta karun. Sangat disayangkan kesenjangan antara vortex bintang 3 kurang dari setengah meter, dan Landon Sen tidak bisa lepas darinya. Tidak hanya itu, setelah dinding cahaya perak rusak, sejumlah besar cahaya perak tiba-tiba melonjak, dan mekanisme perbaikan diri dihidupkan, mengisi celah dalam sekejap. Cih. Landon Sen memukul bibirnya. Dia tidak berharap pembatasan ini menjadi sangat kuat. Dia ingin memecahkan batasan ini dalam waktu singkat, takut itu tidak mungkin. Dinding cahaya perak di bawah Guru Ziying mengangkat tangan dan kakinya, seperti pesona yang tertutup, menyelimuti area ruang yang luas dan menyegel Landon Sen di dalamnya. Pencuri, kamu tidak punya tempat untuk lari, dan kamu tidak bisa menangkapnya jika kamu tidak patuh. Utusan suci Guixi berdiri di kekosongan dan membuat teriakan dingin di mulutnya, suara itu sepertinya menembus jiwa, yang sangat dingin dan menggigit. Ekspresi Landon Sen begitu suram, karena dia tidak bisa melarikan diri, dia hanya bisa bertarung sampai mati. Dia sudah Luo Tianxiang, dan kekuatannya tidak seperti dulu, dan dia mungkin tidak memiliki kesempatan untuk menang. Landon Sen juga ingin melihat apa yang mampu dilakukan oleh penguasa 3 orang suci. Ledakan. Landon Sen patah hati dan tiba-tiba bergegas keluar dari laut, memicu gelombang besar yang membumbung ke langit. Utusan suci Guixi berteriak, hentikan pencuri ini. Begitu deru jatuh, kapal perang 3 orang suci dari segala arah mengelilingi Landon Sen dengan erat. Landon Sen melirik biksu Trisains yang padat di kapal perang di sekitarnya, dan mencibir, hahaha, 3 suci begitu mencolok, Sen benar-benar tersanjung. Pencuri, kamu telah menembus Luo Tian. Utusan suci Guixi meledak dengan cahaya cemerlang di matanya, dan secercah cahaya luar biasa melintas di matanya. Tidak mengherankan bahwa barusan dia merasa bahwa aura anak ini kuat dan tidak normal, dan sekarang dia mengeluarkan rasa rohaninya, dia tahu bahwa pihak lain adalah Luo Tianxiang. Menurut informasi yang ia peroleh sebelumnya, putra Landon Sen harus menjadi basis kultivasi Tianxian Peak. Tidak ingin berada hanya dalam ribuan tahun, anak ini sebenarnya dapat dipromosikan menjadi Luo Tianxiang, yang terpilih benar-benar luar biasa. Landon Sen mencibir, ya, Sen membawakanmu sedikit kejutan. Kamu adalah utusan suci dari 3 sekte suci, kan? Mengapa kamu datang kepadaku dengan gembar-gembor besar kali ini? Pencuri, kamu tahu kenapa kamu bertanya? Kamu telah berulang kali membunuh utusan suciku dan membunuh biksu suciku. Kejahatan itu mengerikan. Biarkan utusan suci ini datang untuk menangkapmu kali ini. Jejak niat membunuh muncul di mata utusan suci Guixi, dan dia membalikkan tangannya untuk mengorbankan tombak Kirmizi, dan hendak bergegas menuju Landon Sen. Pada saat ini, pemimpin bayangan ungu pada mobil harta itu berdiri dengan ringan, dan tubuh gagah berhenti di depan utusan suci Guixi, hampir berteleportasi dengan cepat. Pergi ke kejahatan, jangan kasar. Tuan Ziying memarahi lengan bajunya. Ya, pemimpinnya. Melihat bahwa pemimpin Ziying tiba-tiba berhenti di depannya, utusan suci Guixi terkejut, buru-buru memegang tombaknya dan menggenggam tinjunya, mundur. Landon Sen menatap wanita cantik dengan rok ungu yang tiba-tiba muncul di sisi yang berlawanan, tiba-tiba seperti musuh. Mata iblis suci saya sendiri tidak memperhatikan pergerakan pemimpin Ziying sekarang. Lawan muncul di depannya seolah-olah berteleportasi. Kecepatan sosoknya bahkan tidak bisa melacak jejak dengan teknik pupilnya. Itu benar-benar menakutkan. Ketakutan di hati Landon Sen bahkan lebih besar. Melihat bahwa Master Ziying tiba-tiba datang ke utusan Guixi Sein, selusin biarawan misterius yang menunggu di belakang mobil harta karun juga terbang di belakang Master Ziying. Pilihan surgawi, kursi ini adalah Ziying, salah satu dari 3 orang suci Xuan Yuan, dan pemimpin 3 orang suci. Orang suci saya tidak memiliki keluhan terhadap Anda. Mengapa Anda bersikeras menjadi musuh orang suci saya dan berulang kali membunuh orang suci saya? Master Ziying menatap Landon Sen dengan mata yang indah, wajahnya terasa seperti air. Punggung Landon Sen dingin, meskipun pemimpin Ziying tidak menunjukkan niat membunuh, Landon Sen tidak bisa bernapas dengan tekanan spiritual yang menakutkan dan aura yang mengejutkan di tubuhnya.
Perasaan kursif semacam ini tidak sengaja dilepaskan olehnya, tetapi benar-benar datang dari penindasan tingkat kultivasi. Gadis iblis di depannya, kekuatan kultivasinya mungkin telah mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Landon Sen menekan kengerian di dalam hatinya, menggertakkan giginya dan berkata, bukan karena Sen mengambil inisiatif untuk menentang 3 agama suci Anda, tetapi 3 agama suci Anda menduduki wilayah abadi Tianmu dan membunuh yang tak terhitung jumlahnya. Secara alami, kultivator wilayah Tianmu saya akan bangkit untuk melawan. Apakah Anda harus melepaskannya? Apakah Anda menunggu intimidasi? Ziying berkata dengan acuh tak acuh, kursi ini berpikir bahwa Anda memiliki visi yang tinggi dan dapat memahami situasi umum. Sekarang tampaknya Anda hanya orang bodoh. Landon Sen tampak murung dan berkata, pemimpin 3 orang suci, bagaimana Sen menjadi bodoh di mata Anda? Saya benar-benar ingin mendengar apa yang Anda katakan, pemimpin 3 orang suci. Identitas macam apa kamu, dan identitas seperti apa makhluk-makhluk yang rendah hati itu? Jika kamu tidak melakukan tugasmu sebagai sang terpilih, kamu melakukan hal-hal yang tidak berguna dengan sekelompok semut rendah hati. Apa kamu tidak bodoh? Kata Ziying dengan dingin. Kata-kata ini membuat Landon Sen sangat tidak nyaman, dan berkata, bagaimana dengan yang terpilih, dan bagaimana dengan makhluk-makhluk yang rendah hati? Tidakkah Anda, pemimpin dari 3 kultus suci, telah berkembang dari makhluk yang rendah hati hingga saat ini? Panggil saya bodoh, saya melihat Anda sebagai setan. Wanita tidak begitu pintar. Masalah brengsek, berani menghina pemimpin, kamu mencari kematian. Segera setelah kata-kata ini keluar, utusan suci di belakang roh-roh jahat itu sangat marah dan akan pecah. Ziying mengulurkan tangannya untuk menghentikan utusan suci Guixi. Dia memandang Landon Sen, ekspresinya masih tenang, dan berkata, yang terpilih, apa yang Anda katakan tidak masuk akal, tetapi tidak lagi berlaku untuk zaman ini. Semut adalah semut. Tidak peduli seberapa keras Anda bekerja, itu juga semut, ini ditakdirkan ke surga. Alasan mengapa saya tidak ingin membunuh Anda adalah karena Anda bukan semut, tetapi seorang pria yang memberi perintah dari surga. Yang terpilih adalah putra surga yang bangga. Tujuan Anda sebagai yang terpilih adalah sama dengan agama suci saya. Mereka semua untuk menyelamatkan dunia nyata ini. Jika Anda bijak, Anda harus memiliki bekerja sama dengan agama suci saya, bukan menentang agama suci saya. Ziying berkata dengan dingin. Apa katamu? Landon Sen mengerutkan kening, seolah-olah dia mendengar lelucon Tianda, mengertakkan gigi dan berkata, 3 guru gereja suci, jangan memberitahu Sen, Anda telah menangkap 3 alam abadi Tianqi Tianmao Tianmu, membantai makhluk yang tak terhitung jumlahnya, dibakar, dijarah, dan tidak melakukan kejahatan. Apakah itu untuk menyelamatkan dunia nyata? Bab 3985 Imitation Zutian Star Fighting Array. Dipilih surgawi, kamu bisa memahaminya dengan cara ini. Kursi ini dan 2 pemimpin lainnya secara alami memiliki alasan yang diperlukan untuk menduduki 3 alam abadi langit, langit dan langit. Bahkan, itu lebih dari itu. Agama kudusku perlu menguasai seluruh dunia peri sejati. Semut-semut yang tidak patuh itu adalah bahaya besar yang tersembunyi yang memengaruhi rencana suci saya. Tentu saja, lebih baik menyingkirkan mereka semua. Ziying berkata pelan. Landon Sen berkata dengan ekspresi muram, kata-kata seperti itu terlalu lucu. Menurut Anda, 3 sekte suci Anda menempati dunia nyata untuk menyelamatkan dunia nyata. Iya. Kamu yang terpilih, kamu harus tahu bahwa penyebab perang kepunahan di masa lalu adalah invasi iblis yang mengubur laut iblis, kan? Ziying bertanya kembali. Jadi apa? Landon Sen mengerutkan kening. Ziying berkata dengan ekspresi tegas, di masa lalu, 3 kaisar langit, bumi dan manusia menggunakan kekuatan magis yang besar untuk menyegel saluran ruang untuk penguburan laut setan, mencegah invasi ras di domain luar, dan menciptakan periode perdamaian yang relatif lama untuk dunia nyata, pada akhir era 5 kaisar, 3 kaisar. Segel sudah berakhir setelah semua, itu runtuh, yang secara langsung menyebabkan perlombaan iblis Outland untuk menginvasi alam immortal sejati dari laut iblis pemakaman, menyebabkan perang kehancuran. Meskipun ada terpilih kuat yang memukul mundur di Menrace dan menyegel laut pemakaman lagi, kekuatan segel itu jauh dari sebanding dengan Seal dari 3 kaisar. Paling-paling, lebih dari 800.000 tahun, segel laut pemakaman iblis akan runtuh lagi, pada saat itu antarmuka peri yang sebenarnya bencana yang akan terjadi bahkan lebih berbahaya daripada perang kehancuran semula. Hari ini berbeda dari masa lalu. Basis kultivasi terpilihmu sangat lemah, itu dapat digambarkan sebagai keberadaan terlemah di antara terpilih di masa lalu. Apakah kamu pikir kamu bisa menahan invasi iblis? Tanya Ziying. Emosi Landon Sen menjadi rumit untuk sementara waktu, dan kata-kata pemimpin 3 sekte suci pada dasarnya konsisten dengan informasi yang dikatakan leluhur Bodhi kepadanya di Gua Xianyu San Xingdong. Dia memang terpilih yang terlemah, dan hampir tidak mungkin baginya untuk sekuat Asura terpilih, memukul mundur pasukan perlombaan iblis Outland dan menyegel kembali laut pemakaman iblis.
Saran asli yang diberikan Bodi Patriark kepada dirinya adalah untuk menemukan 6 fragmen jalan surgawi untuk membentuk setengah dari astrolabe kurungan, dan mendesak Lentera Lotus untuk melakukan perjalanan melalui waktu dan ruang untuk menemukan fragmen-fragmen dari jalan surgawi yang ada di berbagai era. Setelah menemukan semua fragmen dao surgawi, mereka kemudian akan membentuk astrolabe dunia tertutup, memperbaiki dao surgawi, dan memasuki periode evolusi berikutnya, sehingga dunia abadi sejati akan dihidupkan kembali. Tentu saja, dia tidak bisa memberitahu pemimpin 3 orang suci. Apakah ada cara lain bagi 3 orang suci untuk melawan invasi iblis? Tanya Landen Sen ragu-ragu. Ziying berkata terus terang, meskipun mungkin tidak mampu menahan invasi iblis, agama suci saya dapat mencegah hal ini terjadi. Selama rencana ranah suci saya dapat berhasil dilaksanakan, itu akan cukup untuk menjaga kestabilan dunia abadi selama miliaran tahun. Apa rencananya? Landen Sen tidak bisa tidak bertanya. Ziying berkata dengan acuh tak acuh, rencana gereja suci saya akan segera menjadi rahasia. Tidak apa-apa untuk memberitahu Anda. Terpilih, apakah Anda tahu bahwa Zhou Tian berperang melawan bintang-bintang? Kelopak mata Landen Sen berkedut dan berkata, tentu saja tahu. Formasi pertempuran bintang Zutian adalah formasi terbesar dari klan monster kuno, dan salah satu dari 3 formasi paling kuat di dunia abadi sejati sejak zaman kuno. Di masa lalu, Kaisar Iblis kuno Dong Huang Tai dan Kaisar Jun menaruh semua kekuatan mereka di klan iblis untuk mengatur formasi ini di kuil dari di puncak Kunsu, dengan maksud menyerap kekuatan astrologi, membalikkan hukum surga, dan menerobos dewa sejati yang serupa dengan Pangu. Wilayah. Pada akhirnya, klan monster kuno berakhir dengan kegagalan, dan menyebabkan bidang bintang meledak, menyebabkan cakram bintang yang disegel hancur. Kejadian ini dapat dikatakan sebagai sekering bencana yang sering terjadi bagi generasi masa depan dunia peri sejati. Tujuan agama suci kita adalah untuk meniru formasi bintang di langit dan menggunakan kekuatan astrologi untuk membangkitkan kembali daging leluhurku Suan Yuan. Ziying berkata dengan suara yang dalam, matanya yang indah bersinar dengan cahaya. Apa? Landen Sen menarik napas panjang dan bertanya, meniru susunan pertempuran bintang Zhou Tian, bagaimana cara kerjanya? Saya hanya akan memilih untuk melakukan ini ketika saya yakin itu akan berhasil. Tingkat pengerjaan, dalam rangka untuk meletakkan formasi imitasi dari Zutian Star Fighting Array, perlu untuk menggunakan ruang dari seluruh realem immortal sejati. Tanam kayu suci Tongtian, sebagai titik tumpu dari susunan besar. Karena alasan inilah agama suci saya harus menduduki dunia abadi. Meskipun kemampuan, Zhou Tian Xingdo Grid Array, yang diatur oleh agama suci tidak sebagus 1/10 dari pembentukan sebenarnya dari era Lik, itu juga dapat menyerap kekuatan bintang-bintang dan membalikkan beberapa hukum surga. Selama digunakan dengan benar, kebangkitan leluhur Suan Yuan tidak akan berhasil. Masalah. Ziying berbisik, akhirnya berbicara tujuan sebenarnya dari 3 orang suci. Landen Sen benar-benar terkejut dengan rencana 3 sekte suci, tetapi dia merasa bahwa semua ini terlalu dibuat-buat, dan mengerutkan kening, nenek moyang Suan Yuan di mulutmu, apakah itu Kaisar Suan Yuan? Ziying mendengus dingin, 3 orang bijak Suan Yuan kami adalah ratu manusia, dan leluhur yang disebutkan secara alami Suan Yuan Huangdi. Landen Sen melirik 9 ekor rubah di belakang bayangan ungu dan mengerutkan kening, saya mendengar bahwa Huangdi Suan Yuan adalah manusia yang hebat. Mata Sen tidak buta. Yang mulia haruslah monster. Bagaimana bisa dia menjadi Ratu Huangdi Suan Yuan? Orang-orang. Rasnya berbeda, dan Landen Sen benar-benar tidak bisa mempercayai kata-kata Ziying, dia ingin menyentuh porselen tanpa menyentuhnya seperti itu. Tepatnya, kursi ini adalah setelah 3 setan dari kuburan Suan Yuan. Karena para leluhur diajarkan oleh leluhur Suan Yuan dan mewarisi kehendak leluhur Suan Yuan, mereka mengklaim sebagai keturunan leluhur Suan Yuan. Ziying berkata dengan acuh tak acuh. Tentang makam Suan Yuan ini, perlu disebutkan. Legenda mengatakan bahwa Kaisar Suan Yuan Huangdi dimakamkan di Dinghu setelah kematiannya. Dinghu terletak di tanah siling di wilayah abadi Donyi. Manusia Kaisar adalah biksu yang kuat pertama untuk membentuk suku manusia. Ini dapat digambarkan sebagai leluhur biksu manusia. Dia telah dikagumi oleh biksu manusia selama beberapa generasi. Bahkan ada banyak leluhur manusia Tianzun yang secara pribadi membuat berbagai penghalang untuk Dinghu untuk mencegah tak terduga. Zigzag sisa-sisa Kaisar kotor. Pada saat itu, leluhur Jie Jiao, Tongtian, dan Kaisar adalah teman lama, dan 3 setan wanita kuat dari Jie Jiao dikirim untuk menjaga makam Dinghu Suan Yuan. Namun, selama pertempuran untuk penghancuran dunia, 3 monster di makam Suan Yuan dipindahkan untuk bertarung dan mati dalam pertempuran. Makam Dinghu Suan Yuan tidak dijaga. Ada juga desas-desus bahwa Dinghu tiba-tiba menghilang seperti dunia, dan makam Suan Yuan menghilang. Mendengar Ziying menyebutkan 3 iblis dari kuburan Suan Yuan, Landen Sen mempertanyakan, Kaisar Suan Yuan sudah mati di akhir Kaisar, jadi bagaimana dia bisa mengajar 3 setan dari kuburan Suan Yuan? Ziying dengan sabar berkata dengan dingin, meskipun Kaisar sudah mati, daging masih ada di sana, dan jiwa yang tersisa berkeliaran di Dinghu.
Nenek moyang dari kursi ini menjaga Dinghu selama paruh pertama hidupnya, dan dia bekerja sangat keras untuk memenangkan rahmat kaisar. Landen Sen ragu-ragu, dia tidak berpikir bahwa 3 pembudidaya setan yang menjaga Dinghu bisa tercerahkan oleh kaisar. Seolah-olah apa yang dikatakan Ziying benar, Landen Sen terus bertanya, kaisar telah meninggal. Bagaimana bisa 3 orang bijaksana menjamin bahwa tiruan Zhou Tianxingdou Arai dapat benar-benar menghidupkan kembali tubuhnya? Bab 3986 Golden Jade Envoy. Ziying mendengus dingin, kamu tidak perlu khawatir tentang ini sebagai yang terpilih dari harimu. Kursi ini memiliki kepercayaan nenek moyang kaisar yang dibangkitkan, jika tidak maka tidak akan terlalu merepotkan. Selama agamaku yang suci dapat membangkitkan kembali tubuh leluhur kaisar manusia melalui tiruan Zhou Tianxingdou Arai, leluhur secara alami akan memiliki kemampuan untuk menyegel kembali dan mengubur laut iblis, dan kemudian dunia abadi sejati akan diselamatkan. Landen Sen terdiam. Jika apa yang dikatakan pemimpin 3 orang suci itu benar, ini akan menjadi cara. Namun, Landen Sen selalu merasa bahwa mustahil semua ini dapat dicapai dengan lancar, diperkirakan bahwa 3 agama suci harus membayar mahal untuk mencapai tujuan mereka. Ziying melanjutkan, pilihan surgawi, kursi ini telah sepenuhnya menginformasikan tujuan dan rencana gereja suci saya, yang cukup untuk membuat Anda berhadapan. Jika Anda mengetahui masalah saat ini, belum terlambat untuk menyerahkan ketiga gereja suci saya. Anda adalah seseorang yang memberi perintah atas nama surga, masuk 3 sage saya, kursi ini secara alami tidak akan memperlakukan Anda dengan buruk, tetapi juga dapat membantu Anda menembus ke tingkat kultivasi yang lebih tinggi. Landen Sen menyipitkan matanya dan berkata dengan dingin, tidak perlu. Sen tidak bisa setuju dengan rencana Sansheng. Tidak peduli seberapa besar alasan yang Anda miliki, untuk menyerang alam abadi lainnya dan membunuh makhluk hidup, Anda tidak akan ragu untuk mengecualikan semua pembangkang untuk tujuan Anda. Hanya ini satu hal, ini sangat berbeda dengan filosofi Sen, ingin saya tunduk pada 3 agama suci, tetapi itu adalah khayalan. Segera setelah kata-kata ini keluar, utusan suci Guixi tidak bisa menahan teriakannya, bocah berambut kuning, Tuan Ziying memberimu muka begitu banyak, mengapa kamu begitu bodoh? Baik. Ziying melambaikan lengan roknya, dan berkata dengan dingin, alasan mengapa kursi ini begitu persuasif terutama karena kamu yang terpilih. Jika tidak, kamu tidak akan berdiri di depan kursi ini hidup-hidup. Kedua, kamu menyerapnya. Lempengan batu Buddha kuno di Lingshan, benda itu memiliki sesuatu untuk agama suci saya penggunaan hebat, Anda dengan cepat menyerahkan benda ini, kursi ini dapat mempertimbangkan untuk menyelamatkan hidup Anda. Landen Sen mengangkat bahu, dan berkata dengan kosong, aku khawatir ini akan mengecewakan Yang Mulia. Lempengan Buddha kuno di Lingshan memang memasuki tubuh Sen, tetapi Sen tidak bisa mengendalikannya dengan bebas, juga tidak bisa mengeluarkan lempengan Buddha kuno. Dengan cara ini, tidak perlu bicara tentang membiarkan Sen menyerahkan benda ini, kecuali jika kau membunuhku. Master Ziying mendengus dingin, baiklah, karena kamu sangat berani, kursi ini akan memberimu 2 jalur yang jelas. Pertama, kursi ini berjanji untuk tidak membunuhmu, tetapi kamu harus membiarkan darah kutukan di bawah kursi ini mengikutiku ke Gunung Suangwang di alam surga. Kursi ini dan 2 pemimpin lainnya akan menemukan cara untuk mengambil tubuhmu. Batu tulis Buddha kuno. Sebuah bayangan melintas di mata Landen Sen, dan membiarkan pemimpin 3 kultus suci menanam kutukan darah di tubuhnya sama saja dengan mencari kematian. Secara alami tidak mungkin baginya untuk menyetujui kondisi ini. Bagaimana dengan yang kedua? Landen Sen bertanya dengan dingin. Ziying berkata dengan acuh tak acuh, cara kedua tergantung pada kemampuan Anda. Anda dan utusan suci di belakang kursi ini akan bergiliran. Jika Anda menang, maka itu akan dihitung sebagai kemampuan Anda, dan kursi ini dapat melepaskan Anda. Cara untuk bertahan hidup, jika Anda kalah, apa yang akan terjadi, Anda tidak dapat memilih. Oke, Sen memilih jalan kedua ini. Meskipun dia tidak tahu obat apa yang dijual di labu, pemimpin 3 orang suci, Landen Sen hanya bisa menggigit peluru dan setuju. Ini adalah akhir dari masalah ini, dan dia hanya memiliki cara untuk pergi. Landen Sen melirik kelompok biksu di belakang Ziying. Selain utusan suci besar yang kembali ke kejahatan, ada 12 biksu dengan kostum aneh. Di antara 12 biksu, hanya 2 biksu yang dipimpin oleh mereka yang berkultivasi untuk mencapai Luo Tianxiangxian. Mereka terlihat persis sama, mereka tampak seperti saudara kembar, satu dengan jubah emas dan yang lain dengan jubah putih. Tidak mengherankan, kedua biksu kembar ini harus menjadi sage emas peringkat ketiga dan sage giok peringkat ketiga dari 3 orang suci. 10 pembudidaya yang tersisa cukup aneh, dan Landen Sen tidak bisa melihat bahwa mereka cocok untuk berkultivasi, tetapi mereka tampaknya lebih lemah daripada Luo Tianxiang yang asli. Budak emas, budak giok, tunggu kamu membawa semua utusan baru, dan kamu akan bertemu sang terpilih. Pemimpin Ziying berkata dengan acuh tak acuh. Ya, pemimpinnya. Jin Zhengxi dan Jade Zhengxi mengepalkan tangan sebagai tanggapan, dan kemudian membawa 10 biksu terbang ke Landen Sen. Landen Sen melirik ke-12 biksu di depannya,
dan mencibir, semua orang, karena kamu berencana untuk bertarung dalam kelompok, maka Sen harus memberitahumu dengan jelas sebelumnya. Sen selalu melakukan apa-apa, kalau kamu tertangkap hancurkan tubuh dan jiwa, jangan salahkan saya karena kejam. Bocah berambut kuning, jangan malu, kedua kakakku pasti akan membunuhmu di sini hari ini. Utusan bijak emas dan bijak batu giok berseru serempak, dan kemudian memimpin 10 biksu untuk menyerang dengan cepat. Xuan Xiansu, Golden Dragon Break. Xuan Xiansu, Yulong rusak. Di antara cahaya listrik dan batu api, bijak emas dan bijak batu giok membuka mulut mereka dan meludahkan dua bola cahaya. Naga emas dan naga giok keluar dari dua bola cahaya. Kedua naga keluar bersama-sama, menyebarkan gigi dan cakar menari, dan menyerbu ke arah Landen Sen. Xuan Xiansu, menghukum duri jahat. Xuan Xiansu, Heaven Eater Crazy Land. Xuan Xiansu, Amaterasu. 10 pembudidaya yang tersisa menampilkan semua jenis kekuatan gaib dengan semua kekuatan mereka, dan mereka semua abadi, dan kekuatan mereka tidak lemah. Bahkan jika mereka bukan Luo Tianxiang, kekuatan mereka sangat dekat dengan Luo Tianxiang. Tiba-tiba, serangan luar biasa mengikuti Jin Yu Xuanglong, dan Kiki mendesak ke arah Landen Sen. Itu benar. Landen Sen meledak matanya, terjepit dengan dua jari, dan menampilkan formasi pedang 100 kekuatan. Pedang 5 elemen tiangang pecah, dan lapisan cahaya pedang 5 warna menyebar seperti gelombang tsunami tanpa akhir, melingkari Landen Sen dengan erat. Lampu pedang yang tak terhitung jumlahnya bertabrakan dan terjalin, membelah dan bergelombang, mengeluarkan suara yang sangat keras dan tajam, dan fluktuasi energi yang menakutkan membuat jantung berdebar. Bum bum bum. Dalam sekejap, banyak serangan menghantam cahaya pedang 5 warna, dan ledakan itu terdengar memekakkan telinga. Cahaya pedang 5 warna yang didukung oleh Landen Sen seperti parit langit, dengan mudah menahan banyak serangan magis. Namun, dua naga emas dan batu giok yang menghantam agak sulit. Cakar tajam dari naga kembar meledak dengan sinar emas dan batu giok, mencoba merobek cahaya pedang 5 warna di depan Landen Sen. Landen Sen mendesak formasi pedang Bailian dengan seluruh kekuatannya, dan cahaya pedang 5 warna yang besar di sekelilingnya membentuk 3 pusaran bintang berselang-seling, melawan dengan kuat di depannya. Ledakan. Pusaran besar bintang di 3 sisi, seperti gergaji mesin, menghancurkan tubuh naga kembar emas dan giok, membuat raungan tajam. Dalam waktu singkat, bentuk naga emas dan batu giok hancur oleh pusaran bintang, runtuh dan meledak. Ratusan pedang, bunuh aku. Di tengah suara retak, Landen Sen menunjukkan cahaya tajam di matanya, mendesak 3 pusaran bintang di depannya untuk terbang keluar, seperti 3 cakram terbang besar, menyerang ke-12 biarawan di sisi yang berlawanan. Vortex bintang yang dipimpin oleh mencekik menuju utusan bijak emas dan batu giok dengan momentum langit bergetar. Cahaya pedang 5 warna kekerasan bergelombang di pusaran, dan energi yang menakutkan membuat kulit kepala mati rasa.